Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembahasan kitab-kitab ulama salaf ya. Sekarang ada pertanyaan yang masuk kepada saya bahwa bagaimana kalau kita melaksanakan sholat qobliyah Jumat, apakah dibenarkan? Apakah ada kesunahan sholat qobliyah Jumat ya. Jadi sebagian jamaah ada yang begitu dengar azan, setelah selesai azan Jumat yang pertama tidak mau beranjak untuk sholat sunnah, duduk saja dengan alasan tidak ada kesunahan. Nah, maka kita akan baca di sini hadis tentang permasalahan masalah ini. Ini kitabnya namanya Kitab At-Tadhib ya, dari syarah kitab Fathul Qarib ya. Yaitu yang pertama, Rawal Khamsah, diriwayatkan oleh imam yang lima. Imam yang lima dalam hadis ini dimaksud adalah Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya. 5 imam hadis meriwayatkan hadis ini. Wa sahhahahu At-Tirmidzi, dan telah mensahihkannya Imam Tirmidzi. Yaitu hadis an Ummi Habibah, daripada Ummi Habibah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Ummi Habibah, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla, barang siapa yang salat, arba'a raka'atin, 4 rakaat, qabla zuhri, sebelum salat zuhur, wa arba'an, dan 4 rakaat, ba'daha, setelah salat zuhur, haramallahu, maka Allah mengharamkan kepadanya alan nari, daripada neraka, daripada sisa neraka ya. Dan kemudian ini hadis tentang qobliyah zuhur, apakah maksud juga yang dimaksud dengan qobliyah Jumat? Maka para ulama mengatakan iya, zuhur itu sama dengan qobliyah Jumat. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari beberapa hadis ya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama, yaitu hadisnya baina kulli adzanaini, Rasulullah bersabda, di antara 2 waktu azan salatun, ada salat sunnahnya. Wa baina kulli adzanaini salatun ya. Di antara kedua azan ya, di antara setiap 2 azan salatun, ada salat sunnahnya. Summa qala fi salisati, kemudian Rasulullah berkata untuk kali ketiganya, liman syaa, bagi orang yang berkehendak ya. Ini menunjukkan sunnah ya, bukan wajib ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa yang dimaksud adzana ini al-adzan wal iqamatu, adalah adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah, di antara 2 azan ada salat sunnahnya. Ini menjadi suatu faedah buat kita bahwa salat sunnah qabliyah itu berlaku pada seluruh salat yang ada adzan dan iqamat. Sehingga kalau sholat itu tidak ada azan dan qomat, tidak ada sunnah qobliyahnya. Contohnya sholat duha tidak ada azan dan qomatnya, berarti tidak ada sunnahnya untuk qobliyah duha. Sholat witir, sholat taraweh tidak ada azan dan qomatnya, menunjukkan tidak ada kesunahannya. Tetapi buat sholat Jumat karena ada azan dan qomatnya, maka sholat qobliyah pun berlaku ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, anna bin Mas'udin, sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, karena adalah yusalli, beliau salat qabla Jum'ati, sebelum melaksanakan salat fardu Jumat, arba'an, 4 rakaat, wa ba'daha, dan setelah salat qabliyah, setelah melaksanakan salat Jumat, arba'an, 4 rakaat ya. Wa zahir, dan zahir ini, zahir yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ilmuhu, pengetahuan ia, atau dia tahunya kesunahan ini, min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, pada hakikatnya ini telah dibenarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena tidak mungkin sahabat melakukan perkara-perkara yang menyalahi daripada sunnah. Kalau Ibnu Mas'ud ini telah melaksanakan, ini menunjukkan apa? Dia tahu bahwa ini adalah kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Karena banyak sekali daripada hadis-hadis yang mendukung hadis ini.
Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh dalam Abu Dawud, dalam kitab Nailul Autar disebutkan situ bahwa sahabat termasuk Ibnu Umar ya, termasuk salah satu sahabat yang senantiasa melaksanakan qobliyah Jumat ya. Jadi nggak usah ragu-ragu ya, nggak usah ragu-ragu. Bahkan sholat itu adalah Rasulullah bersabda, as-salatu khair maudu'in. Sholat adalah ibadah yang sebaik-baiknya yang diperintahkan ya. Pokoknya begini saja patokannya, selagi kita tidak melaksanakan sholat sunnah pada waktu-waktu yang diharamkan, maka pada dasarnya hukum sholat sunnah itu adalah sunnah ya. Niatnya gimana? Walaupun hanya niat usolli saja, walaupun hanya niat sholat sunnah aja cukup dapat pahala sholat sunnah ya. Tetapi dikecualikan adalah waktu-waktu yang diharamkan sholat, yaitu apa? Yaitu sholat sunnah setelah asar, sholat sunnah setelah subuh, sholat sunnah menjelang matahari terbenam, sholat sunnah menjelang matahari terbit, dan sholat sunnah ketika matahari tepat di atas kepala. Selain daripada waktu-waktu itu, maka sholat sunnah itu adalah bebas dikerjakan, tidak mengapa ya. Bagi orang yang mau melaksanakan sholat qobliyah Jumat, ada dasarnya, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud ya, senantiasa melaksanakan sholat qobliyah Jumat 4 rakaat. Bagi yang tidak mengerjakan juga tidak mengapa-ngapa. Kenapa? Karena hanya sholat sunnah. Sampai Nabi mengatakan liman sya'a, bagi siapa yang mau. Berarti yang tidak mau juga tidak ada masalah ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.